Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lama di rumah saya gembleng, jadi mudah-mudahan ini jadi anak yang soleh nantinya. Alhamdulillah sekarang sudah laku ternyata. Saya tanya calon bininya orang mana? Ini katanya Rawamangun. Jauh sekali, saya bilang luar biasa. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya nggak panjang-panjang. Biasanya adat orang Betawi kalau pernikahan itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya Ghafurah, yang kedua Ja'anun, yang ketiga Wa'adi, yang keempat adalah Ta'aruf. Biasanya ini orang-orang jarang sekali dikupas, karena Ghafurah itu dalam kata bahasa Arab Ghafurah, pengampun, ampunan. Setiap manusia kalau melakukan aktivitas kegiatan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sekarang nyingkat namanya Gapura, jadi pintu masuk untuk pengampunan. Makanya pian minta ampunan sama babanya supaya laku, akhirnya laku juga kan gitu. Minta ampunan dia kepada orang tuanya, "Mbak, saya mau nikah." Minta ampun dulu tuh. Setiap orang-orang yang mau minta ampunan pasti Allah akan berikan ijabah. Sebab tuba ilallahi tawbatan nasuha. Siapa orang yang bertobat minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampunkan. Makanya adat-adat orang Betawi biasa identik, dia selalu memakai Ghafurah, pengampunan. Kita singkat aja Ghafurah, udah pintu masuk untuk apa? Pernikahan. Dulu namanya sebelum kita mengadakan walimatul urus, biasanya ada Ghafurah, kenalan dulu. Maka dengan pengampunan itu akhirnya sama-sama kenal, maka terjadi satu pernikahan. Yang kedua adalah Ja'anur. Kalau kita singkat aja nih, Janur kan gitu ya. Janur itu cahaya, membentukkan lambang cahaya. Makanya tanda cahaya setiap insan yang mau menikah pasti dia menggunakan janur. Nggak mungkin nggak. Dulu malah ada janur. Kalau orang-orang tua dulu tuh pakai itu tuh. Yang kedebong pisang diisiin janur, ada yang namanya apel, jeruk, salak, atasnya nanas. Pernah rasain Pak? Iya, pernah kan? Itu kalau lagi malam terakhir itu pada nungguin tuh, betul nggak? Ada yang ngerasain Pak? Sama, saya lagi nungguin juga tuh. Kalau udah jam 12 ditungguin tuh biasanya. Maka dengan menggunakan Ja'anur, itu kata bahasa Arab, Ja'anur itu cahaya. Makanya orang jarang sekali sekarang, kalau sekarang dipakemkan dalam bahasa Betawi, artinya kebiasaan itu jangan dihilangkan. Wah, luar biasa, memang berat sekali. Inilah kehidupan manusia, terkadang tidak lihat daripada ciri dan filosofinya. Maka Ja'anur itu melambangkan cahaya. Cahaya bagaimana? Buat orang yang mau menikah. Nih tandanya nih, makanya ada Ja'anur itu, nih cahaya udah terang, oh si Anu nih mau nikahan, kan gitu ya. Kalau kita mah kalau ada bendera kuning kan lain cerita. Tapi kalau orang yang mau hajatan pasti menggunakan Ja'anur. Makanya orang singkat Ja'anur tuh, oh tuh ada Ja'anur siapa tuh? Pasti ada pernikahan. Lalu yang ketiga ada lagi. Orang singkat aja, ada yang namanya kelamin. Kelaminan itu dari kata bahasa Arab wa'adi, jiwa ketenangan seseorang, dua insan yang lain berkelainan jenis memadu cinta dan kasih, maka kita disandingkan di dalam wa'adi. Orang main singkat kelaminan, itu kelamin dari bahasa kelamin, ya betul nggak? Iya, maka dikatakan dalam bahasa Arabnya wa'adi adalah satu jenis yang memberikan jiwa ketenangan dalam satu ikatan pernikahan, duduk di dalam pelaminan, maka disebut wa'adi. Jarang kita tuh main singkat aja pelaminan. Dan yang keempat itu identik dengan apa? Ta'aruf. Kalau kita singkat Betawi mau bilang ta'aruf, tenda, udah gitu selesai. Ada maknanya, silaturahim antara kedua besan, gitu nggak? Besan laki-laki datang ke besan perempuan, ta'aruf, dikenalin nih anak buahnya udah nikah nih sama si Fulan dengan Fulan. Kenapa? Suatu saat ketemu di mana-mana, dia ketahuan dia mau udah nikah, kan gitu.
biar belagu kayak gimana pun tetap jodoh nikah. Kenapa? Udah dilihatkan, disandingkan dengan apa? Ta'aruf, perkenalan seluruh keluarga, ta'aruf dengan tetangga-tetangga bahwa dia tidak nikah. Dia udah nikah? Oh, kirain belum. Boleh ya? Nah itu disebut dengan apa? Yang kita kenal ta'aruf. Kalau kita tenda ta'aruf nih, orang Betawi ngomongnya singkat aja ta'aruf. Padahal dari bahasa Arab itu adalah perkenalan, silaturahim, ajang pertemuan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mendoakan. Gak mungkin gak didoain. Semua yang hadir mendoakan kepada siapa? Orang yang sedang bahagia. Insya Allah barokah. Tuh 4. Kemudian orang Betawi juga gak pernah salah pilih. Dia punya filosofi yang sangat luar biasa. Kalau ngelamar dia pakai roti buaya. Ada 3 tuh. Roti buaya, kemudian ada kue kepiting sama pisang. Itu nggak pernah lepas tuh. Ada maknanya. Kalau roti buaya itu identik, ada 5 ciri, ada 4 ciri. Yang pertama, kalau roti buaya orang Betawi itu, kalau buaya darat mulutnya agak panjang. Kalau udah jadi bentuknya jadi roti agak kecil mulutnya. Yang kedua, biasanya roti buaya yang depan kaki yang depan angkat ke depan, yang belakang ke belakang gemengkang. Itu ada ciri khasnya. Yang ketiga, biasanya orang-orang Betawi itu kenapa pakai roti buaya? Karena yang ketiga itu yang jantannya rada kecilan, yang perempuannya rada gedean, dan di atasnya ada anaknya 2. Betul ya? Yang keempat, yang keempat matanya belok, nggak pernah tuh, nggak pernah tuh yang namanya buaya matanya nggak belok. Nah itu ada maknanya. Makanya orang-orang Betawi pakai roti buaya, bukan buaya daratan, bukan. Yang jelas yang pertama, kenapa dia mulutnya rada pendek atau yang kalau aslinya panjang? Pertama, kalau udah jadi istri jangan pernah cerewet. Itu maknanya, betul nggak? Ada yang punya ibu cerewet begitu? Ada ya? Mana? Ada ya? Biasa. Itu makna roti buaya, begitu tuh. Makanya kalau udah jadi bini jangan cerewet. Kalau punya bini cerewetnya repot. Kenapa? Cewek itu, ibu-ibu identik kalau kita ngomong baru 1 kata, dia butuh 17 kata. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Ada ibu-ibunya? Kagak percaya karena kenapa? Itulah bukan mistik, bukan, tapi kenyataan. Makanya filosofi dari ciri khas binatang buaya nggak pernah tuh lepas dari mulutnya. Kenapa? Menjaga, jangan pernah cerewet. Kalau dulu orang-orang Betawi kalau nikah sama orang Betawi, perempuannya nggak ada yang pernah rewel. Betul nggak? Nah pernah. Kalau diomelin dibentak dikit udah ngerengket aja, ngerengket. Ya, ngerengket. Karena kenapa? Nggak pernah dia menjaga. Ya, itulah makna daripada supaya apa, mulutnya nggak panjang. Ini mah kita kadang-kadang kita ngalah sama bini, bukan ngalah, kasihan sama bini. Betul nggak? Ya karena kan bini galakan bini daripada kita. Benar? Ya bukan curhat, bukan curhat. Ya kita hormati bini. Lah Umar bin Khattab aja segalak-galaknya Umar bin Khattab, ketika bininya marah nggak dia? Ya diam aja. Bukannya nggak mau ngelawan, kasihan bini udah capek di rumah, udah nyiapin makanan, betul? Udah masakin kita, udah nyuciin baju kita, dia marah-marah wajar, betul nggak? Biar ada yang ngomel kayak gitu, mobilnya. Biasanya betul-betul itu yang pernah ngerasain diomelin. Sama, gitu. Sama nggak? Sama gitu. Makanya cerewetnya istri kita tandanya sayang sama kita. Ya Pak ya? Nggak usah diomelin, bini marah-marah biarin aja. Obatnya bini kita satu, kalau udah diajak ke toko emas, insya Allah diam. Ya, enggak bini Ustadz, enggak bini siapa juga, semua kalau diajak ke toko emas pasti diam. Betul nggak? Ya walaupun dia lagi pakai koyon 4 di jidatnya, kalau kita bawa ke toko emas, insya Allah. Udah sembuh kakak. Ilokan nggak sembuh. Makanya filosofi itu sering terjadi
Bahkan di zaman Sutioso itu tuh disuruh vakumkan, sampai Bang Haji Ali itu disuruh vakumkan nggak sempat divakumkan. Artinya filosofi buaya itu menandakan kalau sudah jadi bini jangan pernah cerewet, itu maksudnya. Lalu yang kedua, kalau jadi bini itu ya, kalau melihat kaki mengkang ke belakang ke depannya jalan, supaya apa? Ketika sudah jadi bini itu tuh binatang yang namanya buaya di kedung aja tuh, nggak kemana-mana, karena binatang yang paling setia cuma binatang buaya doang. Betul nggak? Kalau sudah sama satu pasangan nggak pernah berubah. Itulah hebatnya buaya. Wah, ini bukan buaya daratan. Kalau buaya daratan mau banyak. Betul? Iya, kadang-kadang aku bujangan kan gitu ya. Iya, kalau di rumah pajangan kan gitu ya. Makanya kalau udah jadi bini, jadilah di kedung aja, diem aja dah. Ini kalau kira bini laki pergi, dia ikut pergi. Makanya kalau begitu, kalau melihat bini begitu jangan kayak Jablay. Tahu Jablay? Laki pergi dia juga ikut pergi. Harusnya mikir, oh laki kita pergi, kita di rumah tuh ngapain? Masak, ngapain? Rawatin anak-anaknya, kan itu. Makanya orang Betawi mana menggunakan filosofi binatang buaya, karena kenapa? Itulah hebatnya. Dia di gedung-gedung aja nggak pernah berubah, sampai anaknya besar, sampai jadi dia nggak pernah kemana-mana. Lah kita ini bini kita belum kemana-mana, kita baru mau berangkat sejengkal aja dia udah kabur duluan. Apalagi kalau udah bisa naik motor, udah repot dah. Betul nggak? Apalagi kalau punya bini udah bisa naik motor, wah tuh ada yang kayak gitu di sini, udah di sini. Bini kalau udah naik motor, udah lah kita was-was. Betul nggak? Ada yang bapak di sini yang bisa naik motor? Aduh, kalau kita lewat baru bentaran aja udah jalan aja, udah kita aja mau kemana? Udah pokoknya. Ini tuh itu tuh Pak. Makanya tandain lah bini kita tuh, ya. Kalau kita langsung jalan mau kemana tuh? Tandain dah. Bukannya apa-apa, filosofi orang-orang Betawi gunakan itu supaya apa? Jangan banyak jalan, di rumah aja lah. Betul nggak? Cocok nggak Pak? Cocok. Jangan kemana-mana kecuali bininya ya emansipasi wanita. Contohnya, karena dia sibuk dengan pekerjaan, kita tahu kerjaannya apa. Nah, tapi kalau bininya nggak kerja di rumah cuma anggrok-anggrokan, begitu kita pergi dia juga pergi. Nah kita khawatir. Betul nggak? Anak belum dipanen, kemudian belum masak, itu yang ribet. Yang pas begitu kita pulang nggak punya makanan, itu yang jadi sasarannya. Makanya filosofi binatang buaya suruh diem di tempat. Ini mah kalau ini Jablay juga sih, jalan juga sih, kadang-kadang kita jalan ikut jalan. Ya, makanya Bang Tian dijaga ya, bilangin jangan jalan mulu, kecuali kerja gitu. Yang ketiga, filosofi hidup binatang buaya itu yang pejantan adalah rada kecilan, yang betina rada gede bawa anak. Artinya kenapa? Biar tahu diri, ini beban hidup seorang istri terlalu banyak karena badannya berat, karena nanggungnya besar sekali. Yang laki, kalau yang laki harusnya berpikir jangan pelit. Ada laki yang pelit? Mana? Banyak mana? Romannya gini. Jangan pelit. Kalau laki nggak pelit, bini nggak neko-neko, enak nggak? Ya laki nggak pelit nih, bininya nggak macem-macem, enak nggak kira-kira? Itu akur lah, ini laki perlu nih. Ini yang saking kesel ya kadal-kadalin. Makanya cari bini yang pintar Pak. Nyari bini yang pinter nyari duit kita dimanapun kita umpet ketemu. Betul ya? Ada itu bini yang pinter sampai di selipan dompet aja masih kena. Macam mana ya? Ini kayak curhatan semua. Itu hebatnya filosofi binatang buaya seperti itu. Karena kenapa? Beban hidup yang ditanggung seorang wanita, berikan tuh, jangan sungkan-sungkan, bahagiakan istri. Ada rezeki beliin toko emas, jangan emasnya tokonya, emasnya beliin, ya beliin. Ada rezeki, insya Allah berkah. Karena doa dalam seorang istri kita nikah itu ibadah yang paling baik adalah nikah. Karena apa? Pahalanya 25
Oh, pahalanya 25. Nikah sekali pahalanya 25. Itu ini. Saya nggak nganjurin, ngajarin. Karena kenapa? Benar itu. Dalam ilmu fikih, kalau ibadah yang paling bahagia dapat poin 25 pahalanya adalah nikah. Ya Bapak ya? Ya. Kawin. Nah, makanya ibadah yang paling mulia adalah nikah. Insya Allah berkah. Ya. Tuh. Jadi apa tadi tuh? Badannya yang besar adalah bagian yang perempuan, yang laki-laki adalah. Nah, yang ketiga, yang keempat, binatang buaya itu matanya melotot. Artinya kenapa? Kalau di keramaian kita ini orang laki jangan ngeliatin melototin bini orang mulu gitu maksudnya. Ada kayak gitu? Yang mana? Nanti repot. Artinya, memang ada pepatah rumput tetangga paling indah. Betul? Rumput tetangga paling hijau dibanding rumput sendiri. Artinya itu jangan melotot. Kalau kita sudah berumah tangga nih Bang Pian, jangan melototin bini orang gitu loh. Nah, ya salah. Itu tuh makna filosofinya. Makanya orang-orang Betawi berpikir, oh iya berarti nggak boleh melototin bini orang, artinya melihatin bini orang mulu jelalatan gitu kan. Ini kadang-kadang nggak boleh lihat jidat bening sih ya. Ya normal, berarti normal, betul nggak? Iya, kalau orang laki ngeliatin bini orang cakep namanya normal. Ya gitu ya. Mau aki-aki aja ngomong kele aja usia 90 tahun nikah sama 35 tahun bunting kan gitu. Karena normal. Kalau yang nggak normal itu pertanyaan buat kita. Betul. Nah makanya orang-orang Betawi itu identik seperti itu. Lalu ada lagi tuh roti buaya. Selesai roti buaya, ada tuh teng-tengan namanya roti atau kue kepiting. Kalau kepiting itu kan jalannya miring, ya, gitu ya. Artinya apa? Itu sering tuh dibawa tuh. Sekarang udah nggak ada aja sekarang. Ya hilang tradisi yang begitu. Karena kenapa? Roti kepiting itu menandakan kalau ke rumah orang tua jangan cuma nggak nenteng tuh, bawa beratan tuh maknanya tuh. Betul nggak? Oh teng-tengan jangan lenggang. Ini mah kita lenggang, tau-tau dari rumah emak kita bawanya punya emak kita semua di bawah. Betul nggak? Ada yang kayak gitu? Itu makna roti kepiting kayak gitu tuh. Jangan ini. Mana? Tuh bawa tuh. Makanya dia miring, bawa berat. Kenapa? Ke rumah orang tua bawa, apalagi anaknya 12. Enak banget itu. Yang satu mulai 5 juta, yang satu 12 juta, yang satu 4 juta, ya kan? Yang satu 2 karung. Yang pas giliran yang bontot terhadap apesan nih gitu. Dia bawain aja nyemaknya. Ada kayak gitu kan? Makanya hebatnya orang Betawi kayak gitu tuh Pak. Roti namanya roti kepiting. Dan yang terakhir, kenapa dia bawa pisang raja? Raja mulu tuh nggak pernah. Pisang Ambon nggak pernah. Dan jumlahnya 9 dan 10 tuh. Ada makna tersendiri. Maksudnya apa? Ketika kalau sudah berumah tangga ngasih orang tua jangan saling irian. Dia 50, mertua yang sebelah sana 100, jangan. Tuh kayak gitu tuh orang Betawi tuh. Artinya sama rata. Kalau mertua kita yang laki dapatnya 100, yang sebelah sana juga 100. Ada nggak? Nggak pernah tuh. Yang namanya pisang itu lengsang-lengsong. Kalau Betawi itu 8-9. Kalau nggak 8-9. Makanya ketika dalam rumah tangga jangan pernah memisahkan atau membeda-bedakan antara mertua dengan orang tua. Jangan. Bawain sama. Kalau misalkan dia 10.000, di sini juga 10.000 mertua tuh. Lalu bagaimana kalau orang tuanya kita nggak tahu? Misalkan lakinya ngasih kepada orang tuanya, boleh nggak? Boleh. Kalau perempuan kudu nanya dulu sama suami, ya. Kalau rumah tangga itu jangan main diem aja. Ya ini mau bini ngasih orang tuanya, nggak tanpa seizin suami, itu juga salah, nggak boleh dalam hukum agama. Karena kenapa? Harus izin sama suami. Kalau suami tanpa izin juga boleh. Ya beda dengan kita. Makanya keselarasan, keseimbangan kita kasih antara laki-laki. Mertua kita yang laki 100.000, dia pun harus 100.000 orang tua kita. Jangan ada perbedaan. Makanya tujuan hidup itu dalam rumah tangga ada 3 juga nih. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada tujuan hidup.
harus kita tahu. Ya kalau model pian namanya pandangan hidup, dipandang langsung hidup. Baru. Kalau Pak RT ini namanya pegangan hidup. Iya, dipegang supaya hidup. Kalau Bapak mayat, udah lagi tujuannya hidup. Bagaimana tujuannya supaya hidup? Itu namanya. Betul nggak? Nah kalau model dia namanya pandangan hidup, dipandang jadi hidup. Maknanya itu harus kita. Ya, artinya pandangan hidup kita memandang ke depan apa cita-cita setelah berumah tangga harus pandangan. Jangan cuma hanya menikmati, hanya sebatas untuk menikah saja, tidak. Tapi pandangan hidup ke depan membawa rumah tangga kita menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang kedua, pegangan hidup apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya apa? Mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan hidup akhirat dengan apa? Supaya rumah tangga kita aman, tentram, nggak banyak macam-macam, sakinah mawaddah warahmah, sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek. Itulah tujuan hidup kita. Supaya kenapa? Bisa kalau kita punya anak bisa doain kita. Itu dalam tujuan hidup kita. Ya Pak ya, paham kan? Udah jangan lama-lama. Ini saya juga udah kasihan, udah gerah banget ini, udah lepek ini saya. Ya ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.